ya, jatuh begitu, jangan pernah berdiri. Selamat malam para sobat TikTok semua. Selamat bergabung. Ini baru satu, Anggun 15. Selamat malam, sehat-sehat ya. Kita menunggu lebih banyak yang lain dulu. Gabung sebentar. Kembali bertemu dengan saya Dr. Renaldo, spesialis penyakit dalam di acara TikTok Live. Untuk malam ini saya membawakan topik fokus ke terapi diabetes ya, terapi diabetes, dan tetap formatnya seperti biasa-biasa saya live. Silahkan tanya jawab ya, ini bentuknya tanya jawab buat teman-teman yang mau menanyakan tentang terapi diabetesnya, entah obat minum mungkin atau sudah ada yang pakai insulin ya. Dan nanti kalau misalnya sempat saya akan kasih pengenalan sedikit ya, mungkin masih banyak yang nggak tahu insulin itu bentuknya kayak gimana sih. Kan orang tahunya kan suntik, apakah suntiknya itu mirip kayak jarum suntik yang buat ambil darah atau bentuknya kayak gimana, nanti saya akan kasih tahu ya. Ini saya kebetulan bawa minjem insulin bekas yang dipakai pasien-pasien saya itu ya. Silahkan buat sobat waras TikTok semua, kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang terapi diabetes, baik itu dari dirinya sendiri ataupun keluarganya yang mungkin sakit diabetes, dipersilahkan ya, ajukan pertanyaan. Boleh tentang obat apapun kalau misalnya mau ditanya tentang terapi diabetes, atau juga yang sudah pakai insulin atau misalnya masih belum tercapai target diabetesnya ya, terus mau diskusi, dipersilahkan ya. Jadi mungkin sambil menunggu ada pertanyaan, saya mau singgung sedikit ya. Jadi pilar terapi diabetes itu nomor satunya itu bukan obat ya. Nomor satunya adalah edukasi, seperti yang saya lakukan saat ini, dan juga yang teman-teman tahu ya, bahwa saya cukup sering memberikan info-info tentang diabetes ya, mulai dari diagnosisnya, mulai dari dietnya. Di YouTube saya pun juga sudah banyak info-info tentang diabetes, termasuk komplikasinya, perawatan kaki dan segala macam. Nomor satu tuh pilarnya adalah edukasi. Jadi harus mengerti betul ya, pasien-pasien diabetes itu dari penelitian, kalau dia mengerti diabetes itu sakit apa ya, risiko kedepannya apa kalau tidak ditangani dengan baik ya, terus bagaimana cara menyikapi penyakit ini yang tanda kutip ya masuk ke penyakit kronik yang tidak bisa sembuh. Sampai saat ini belum ada obat yang menyembuhkan secara total kalau sudah terjadi kerusakan pankreas gitu ya. Nah, itu dari penelitian, kalau bisa mengerti hal tersebut dan bisa menerima kondisi kesehatannya sudah dengan diabetes, itu ternyata pengobatan kedepannya lebih baik ya, dibanding mereka yang cuma sekedar oh ya udah datang ke dokter minum obat gitu ya, tapi tidak terlalu mengerti ya. Jadi nomor satu pilarnya adalah edukasi ya, memahami diabetes itu apa. Nomor dua adalah perubahan gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup ini dimulai dari atur diet ya. Atur diet memang idealnya harus hitung kalori ya, harus hitung kalori berdasarkan berat badan ideal, tapi seringkali pada praktek sehari-hari ini susah, dan nggak banyak ahli gizi atau spesialis gizi, bahkan di setiap rumah sakit pun belum tentu ada gitu ya, sehingga agak susah juga ya buat patokannya. Kalau saya selalu menekankan begini, intinya kalau merasa nasinya atau karbohidratnya masih terlalu banyak, nyemil yang manis masih terlalu banyak, mulailah dikurangi bertahap sampai dapat jumlah minimal yang tidak merasa kelaparan. Nah, jadi ini mungkin banyak yang nggak tahu, dan masih banyak yang beranggapan pasien diabetes itu mesti sedikit kali ya makannya ya, begitu ketahuan diabetes harus nggak makan. Bahkan ada pasien saya tuh yang jadinya ketakutan makan cuma satu kali, akhirnya malah komplikasi. Pasien diabetes itu makannya justru harus bagus. Nah, jadi yang ditekankan adalah pola diet gizi seimbang dan cukup. Nah, cari tahu yang cukup ini yang susah-susah gampang gitu ya, dan ini harus dicoba ya dengan menurunkan karbohidrat bertahap, terutama yang manis-manis. Bukan sama sekali nggak boleh manis, boleh ya, tapi dikurangi sebisa mungkin, dan fokus ke tinggi serat. Nah, tinggi serat ini terserah mau karbohidratnya misalnya diganti ke nasi merah mungkin ya, silahkan kalau suka, atau misalnya jadi pakai produk-produk yang banyak gandumnya ya, yang berserat tinggi itu juga boleh ya, sama sayur-sayuran ya tentu dikencemin ya. Nah, kemudian pilar yang berikutnya setelah ngatur makan ya, pola makan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan kalorinya, adalah olahraga ya. Sangat disarankan untuk berolahraga rutin dengan target 150 menit dalam satu minggu. Nah, ini gimana nih aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari 150 menit seminggu?
Kalau mau nggak tiap hari, dalam arti kata ada hari libur yang tidak usah berolahraga untuk pasien diabetes, ya udah atur aja misalnya tiap hari setengah jam. Senin, Selasa, Rabu setengah jam, setengah jam, setengah jam. Hari Kamisnya misalnya istirahat, ya nggak olahraga. Hari Jumat, Sabtu setengah jam. Nah itu kan udah 150 menit tuh sebenarnya ya. Hari Minggunya ya sekalian misalnya jalan-jalan atau misalnya istirahat gitu ya, jadi bisa ada 2 hari yang libur. Kalau mau tiap hari banget dok ya supaya nggak lupa olahraga ya boleh ya, mungkin bisa sekitar 25 menit gitu ya. Intinya totalnya adalah minimal 150 menit. Mau lebih lama dari itu kalau badannya kuat silahkan, malah lebih bagus lagi, karena hanya dengan ngatur makan ya, turunkan berat badan, kalau misalnya masih kegemukan terus berolahraga itu gula turun ya, itu gula turun. Bahkan kalau masih tahap-tahap awal seringkali tidak perlu pakai obat. Makanya obat-obatan termasuk obat minum dan juga insulin itu adalah pilar keempat yang paling terakhir ya. Meskipun ada situasi-situasi tertentu di mana kita dari awal harus langsung kasih obat atau bahkan langsung insulin. Nah, itu nanti akan saya jelaskan ya. Nah, ini saya lihat sudah mulai ada pertanyaan ya. Saya fokus jawab pertanyaan dulu seputar diabetesnya ya. Nomor 1 nih ya, dok, suntik insulin jangka panjang apakah bisa merusak pankreas dan ginjal? Nah, jadi perlu dipahami ya, makanya ini kan pilar pengobatan diabetes nomor 1 tuh edukasi. Ini yang sedang saya lakukan ya supaya orang-orang paham. Kalau sudah gula darah tinggi itu pankreas memang sudah ada kerusakan ya, dan kalau sudah ada kerusakan pankreas otomatis produksi insulin alami kita. Jadi insulin itu kalau bagi yang belum tahu ya, tubuh kita tuh menghasilkan insulin. Kalau produksi insulin kita normal itu gula nggak akan naik gitu ya, akan terus tercover dengan insulin yang cukup. Jadi kalau sampai gula darahnya kita naik, ya itu berarti sudah ada kerusakan pankreas dan produksi insulinnya berkurang. Seberapa berkurang itu tiap orang beda-beda ya, tiap orang beda-beda. Jadi kadang ada yang cuman terapi diet saja atau olahraga cukup, ada yang perlu dibantu 1 obat, 2 obat, 3 obat, ada yang perlu sampai insulin, tergantung ya. Nah sekarang pertanyaannya insulin ya, insulin kan sebenarnya hormon natural ya, kayak ini nih ya. Kalau ada yang belum tahu insulin apa, ini nih contoh insulin ya, ini pena insulin ya gitu ya. Ini kebetulan memang saya cuman bawa dari yang buatan Novo ya, tapi banyak insulin dari perusahaan-perusahaan pembuat insulin yang lain ya. Saya nggak punya sampelnya, ini saya minjem pasien soalnya yang udah habis. Itu adalah analog dalam arti kata sangat mirip strukturnya dengan insulin alami yang ada di tubuh kita. Jadi kalau dimasukkan sesuatu yang sangat mirip dengan insulin alami dengan di tubuh kita, kira-kira merusak nggak? Jawabannya sudah pasti tidak ya. Justru kalau misalnya insulin itu adalah terapi diabetes yang paling aman untuk ke organ-organ lain, dalam arti kata ginjal, liver gitu ya, karena kan alami ya, justru alami, dia analog dengan hormon alami kita. Dan contoh ekstrim misalnya pasien yang sakit kritis di ICU, di mana mungkin sering ada kejadian ginjalnya kena karena penyakit kritisnya, atau gangguan liver karena dia sedang kritis gitu, insulin yang bisa masih dianjurkan untuk terapi gula darah yang tinggi. Ibu hamil, dimana kita tahu kalau misalnya sedang hamil, janin itu kan nggak boleh sembarangan dapat obat. Bolehnya apa ya, selain ngatur gaya hidup ya, beberapa obat minum kadang-kadang masih bisa, tapi biasanya kita nggak kasih di 3 bulan pertama yang masih pembentukan organ. Yang bisa dikasih apa kalau masih tinggi? Insulin, karena itu yang masih paling aman ya. Jadi insulin itu justru paling aman. Efek insulin apa sih yang jelek? Kalau dosisnya kegedean, gulanya ngedrop, udah gitu aja ya. Pertama karena sifat insulin itu dia adalah hormon untuk pembentukan ya, alias hormon anabolik. Nah, insulin kan kerjanya dia nangkep gula di darah, dibawa ke sel supaya gula tersebut bisa jadi energi kan. Jadi dia membangun sebenarnya ya. Nah, efek yang lain adalah kalau dosisnya terlalu tinggi, kadang terjadi peningkatan berat badan. Udah, efek sampingnya cuma 2 itu. Sama kalau nyuntiknya salah ya. Ini sebenarnya bukan efek samping, tapi karena kesalahan teknik penyuntikan ya, daerah sekitar ininya ya jadi menebal gitu ya, daerah sekitar penyuntikannya. Tapi itu kalau salah penyuntikan aja ya, kalau tekniknya nggak benar. Makanya nanti kalau sempat saya sebenarnya pengen ajarin sih. Nah, apalagi kalau misalnya di antara sobat-sobat TikTok sekalian nih ada yang memang memakai insulin, ya mungkin sekalian bisa review apakah selama ini metode nyuntiknya itu udah betul gitu ya. Semoga menjawab ya. Yang pertanyaan kedua, gula darah lebih dari 300 sudah masuk diabetes kah? Ini pertanyaan tentang diagnosis. Jadi kalau orang ngecek iseng gitu ya, gula darah sewaktu itu di atas 200, kalau misalnya nggak ada gejala apa-apa, jadi badan rasa sehat-sehat nih, tapi gula di atas 200 kayak gini nih, ditanya 300 gitu ya, itu diulang dulu sekali lagi, misalnya lusa atau coba atur makan dulu, seminggu kemudian periksa, kalau perlu di lab yang berbeda. Kalau memang konsisten di atas 200, sudah 2 kali pemeriksaan meskipun nggak ada gejala, itu diabetes ya.
Kalau misalnya di atas 200 gula sewaktu atau gula puasanya ya, jadi sudah berpuasa minimal 8 jam, dicek gula darah 126 ke atas, jadi batasannya 126 untuk gula puasa, dan ada gejalanya itu cepat lapar, cepat haus, ada penurunan berat badan, sering kencing terutama malam hari, itu sudah langsung diabetes, nggak usah diulang-ulang. Jadi kalau misalnya ada gejala klasik seperti yang saya sebutkan tadi, gula darah puasa 126 ke atas atau gula darah sewaktu lebih dari 200, itu sudah diabetes ya. Tapi kalau nggak ada gejala, ulang sekali lagi di waktu yang berbeda, kalau perlu labnya yang beda. Kalau konsisten tinggi ya itu diabetes juga, karena diabetes yang awal-awal kadang-kadang memang suka nggak ada gejala, makanya suka ketahuannya terlambat ketika sudah komplikasi, makanya penting untuk check up ya. Lanjut dulu. Oh, ini yang tadi sorry, ini beda lagi. Dok, saya pasien CKD. CKD itu chronic kidney disease ya, jadi penyakit ginjal kronik tapi tidak sampai cuci darah. Alhamdulillah saya puasa lancar. Apakah tidak akan memperparah ginjal saya yang fungsinya sudah di bawah 5%? Oh, ini sebenarnya bukan tentang diabetes, tapi ya udah deh. Ini saya jawab ya karena cukup penting pertanyaannya menurut saya, kan ini lagi bulan puasa. Kalau penyakit ginjal kronik di atas stadium 3 dalam arti kata EGFR itu tadi kan dia sebut 15% ya. EGFR itu laju penyaringan fungsi ginjal. Kalau misalnya sudah di bawah 60, apalagi sudah di bawah 45 alias stadium 3B ke bawah, itu sebenarnya sudah tidak disarankan untuk berpuasa. Kenapa? Resiko dehidrasi gitu ya. Dan ya di beberapa pasien saya bulan puasa ini sudah ada 2 pasien yang akhirnya saya tanda kutip ya, saya larang dengan lebih tegas ya, karena ya dia masih maksa gitu. Saya udah kasih tahu resikonya di awal puasa bahwa bisa ada perburukan fungsi ginjal, EGFR-nya bisa turun ya, tapi beliau tetap bersikukuh ya, pengen puasa ya. Saya kasih tahu deh gimana cara ngatur minumnya segala macam, tapi dengan syarat 1 minggu habis puasa balik ya, kita periksa lagi kreatininnya. Kalau misalnya menurun dan tidak ada sebab lain, jangan dipaksakan puasa. Akhirnya sekarang ya dia harus batalkan puasanya karena kreatininnya meningkat ya, laju penurunan fungsi ginjalnya menurun. Jadi kalau udah stadium 3B ke atas sebaiknya sih jangan berpuasa ya, karena resiko tinggi terjadi perburukan, kan sayang sekali ya, kan puasa kan tujuannya sehat ya. Kalau misalnya dengan puasa malah ada risiko memperburuk kesehatan ya jangan dipaksain. Lanjut dulu. Dok, kalau habis makan selalu batuk, ini belum berhubungan dengan diabetes, nanti ya kalau sempat saya jawab di belakang. Saya cari diabetes dulu. Dok, bagaimana pengaruh penggunaan insulin dan minum obat diabetes rutin terhadap program hamil? Sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi ada beberapa penyakit, misalnya contoh paling sering yang ada hubungan dengan diabetes dan sulit hamil gitu ya, pada perempuan PCOS ya, Polycystic Ovarian Syndrome, itu biasanya dihubungkan dengan resistensi insulin yang sangat tinggi di badannya. Jadi badannya itu tidak bisa memakai insulin dengan baik. Nah, itu salah satunya ya bisa, kalau misalnya apalagi sudah ada diabetes gitu ya, itu kan memang akan mempersulit untuk hamil kalau misalnya tidak terkontrol ya. Makanya sering sekali kalau yang gemuk, ada resistensi insulin, terus gula darahnya tinggi, terus susah hamil, harus diperbaiki gula darahnya ya. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi justru dengan diobatin yang betul, entah itu dengan obat minum atau dengan insulin gitu ya, dan berhubungan teratur, mudah-mudahan sih ya bisa hamil gitu ya. Ya intinya kalau misalnya sudah ada terlambat haid, langsung segera periksa hamil apa enggak ya. Kalau misalnya memang betul hamil ya coba evaluasi ya, obat-obatnya mungkin mesti diubah atau gimana gitu ya, karena yang aman sih ya kalau metformin mungkin masih cukup aman, tapi pas di awal-awal biasanya kita nggak terlalu banyak pakai juga. Kalau insulin sih aman ya. Makan apa yang harus dihindari ya? Yang tinggi karbohidrat ya, gula-gula simple bahasanya. Gula simple tuh yang begitu masuk langsung diserap sama usus ya. Contoh ya itu ya gula pasir ya misalnya, jadi bikin cairan atau minuman yang manis, sirup-sirup, itu gula simple ya, termasuk es krim kayak gitu-gitu ya. Nah itu cake yang manis ya, itu gula-gula simple, bukan sama sekali nggak boleh ya. Kalau saya sih selalu bilang ya harus tetap nikmatin hidup lah, tapi dalam batas tertentu. Nyicip aja boleh ya, tapi jangan keseringan ya, apalagi tiap hari, apalagi kalau misalnya gula darahnya masih belum terkontrol gitu ya. Jadi kurangi utamanya rendah karbohidrat ya, dibatasi karbohidrat, sama tinggiin serat ya. Serat itu kan kacang-kacangan, sayur ya, buah gitu ya. Buah juga hati-hati ya, beberapa buah itu yang terlalu manis-manis itu juga naikin gula darahnya lumayan ya. Nah, ini ada pertanyaan tentang obat nih ya. Dok, ibuku habis sahur sudah minum metformin, setelah 12 jam puasa masih 228. Sarannya gimana, Dok? Nah, jadi ya makanya saya sempat bikin live ya, dan saya udah publish sih di YouTube ya. Mungkin nanti ini bisa lihat juga live tentang pengaturan gula untuk puasa ya. Jadi saya ulang sedikit deh ya, sebenarnya udah mau lebaran ntar lagi, tapi udahlah nggak apa-apa.
Jadi untuk puasa ya gula darah itu harus terkontrol dulu sebenarnya ya. Jadi nggak boleh misalnya masih tinggi ya, sebulan terakhir masih tinggi, belum tercapai target ya, masih di atas 200 terus puasa itu tidak bijak ya. Ya dokter tidak bisa melarang, itu hak asasi, tapi tentu resiko selama berpuasa akan lebih tinggi, dalam arti kata entah resiko gulanya ngedrop atau gulanya masih tinggi nih kayak begini gitu ya. Memang kalau misalnya 228 itu nggak tinggi-tinggi banget sih ya, dimana batasan untuk ya kalau mau ngebatalin puasa gitu ya, itu kalau gula di atas 300 panduannya, atau di bawah 80 atau di bawah 70 dengan gejala ngedrop gitu ya. Ya 228 kalau nggak ada gejala apa-apa sih ya silahkan kalau misalnya memang mau dilakukan puasa. Nah metformin, nah ini masalahnya saya kurang tahu terapi sebelum bulan puasanya apa ya, karena biasanya dokter tuh dia akan lihat oh ini pasien udah terkontrol atau belum. Kalau udah terkontrol pada saat sebelum bulan puasa, biasanya dosis obat-obat ketika masuk bulan puasa itu akan diturunkan dosisnya. Kenapa? Karena makan pasti lebih dikit tuh kalau puasanya bener, tanda kutip ya. Kalau misalnya gula darah sebelum berpuasanya masih nggak terkontrol tapi pasiennya maksain puasa, biasanya sih dosisnya nggak diturunkan, cuman mungkin pola minum obatnya yang dirubah. Metformin relatif nggak terlalu drastis banget nurunin gula ya, dan dia lebih menurunkan ke gula puasa. Jadi kalau dikasih metformin itu target utamanya bukan kalau habis makan supaya lebih bagus, enggak ya. Jadi orang ini saya mesti kasih tahu ya, orang diabetes itu macam-macam bentuk variasi gulanya, anggap aja gitulah ya. Ada yang gula puasanya aja tinggi, habis makan nggak terlalu melejit ya. Peningkatan gula darah habis makan itu yang diperbolehkan tuh kurang lebih 50 ya. Jadi kalau misalnya belum makan 100 gulanya, habis makan jangan lebih dari 150, anggap aja gampangnya gitu ya. Ada yang bentuk yang kedua, puasanya nggak terlalu tinggi, relatif ya mungkin lewat-lewat dikit, tapi begitu habis makan melejitnya banyak. Jadi dia lebih dominan gangguan di gula darah setelah makan. Yang satu lagi yang sebenarnya ini paling banyak ya, puasanya bermasalah, habis makannya juga bermasalah. Jadi dua-duanya terganggu gitu ya. Nah metformin ini lebih dia ngatur ke gula puasa. Ya jadi relatif jarang ya pasien tuh gula darahnya ngedrop karena minum metformin. Kalau saran saya sih kalau nggak ada obat lain selain metformin ya, ini kan minum habis sahur nih, ya habis buka minum lagi, jadi 2 kali ya. Bahkan kalau misalnya memang sebelumnya sudah rutin minum metformin 3 kali, kan metformin tuh bisa sampai 3 kali sehari ya, makan pagi, makan siang, makan malam. Nah kalau puasa itu kan makan siang jadi nggak minum. Nah itu kadang-kadang dosis yang siang digabung sama dosis yang malam, jadi yang malam minum 2 tablet alias 1000 mg ya. Mungkin itu sih, tapi kalau ada obat yang lain balik ke dokternya deh ya, tanya gimana ngakalinnya, karena itu tiap orang beda-beda sekali, individual ya. Lanjut dulu. Dok maaf baru gabung ya, nggak apa-apa kalau misalnya suntik tiap hari pindah-pindah tempat, dari lengan besoknya di perut, nah gitu ya. Nah ini bagus nih hanya insulin ya. Jadi ini teman-teman ya yang baru join, ini saya lihat ada 58 viewer. Ini adalah salah satu contoh insulin. Bentuknya pena seperti ini. Kenapa? Karena memang pasien rata-rata nyuntik sendiri atau disuntikin kerabat terdekat. Tapi saya lebih senang kalau mereka bisa suntik sendiri. Bentuk pena kenapa? Supaya bisa dimasukin kantong. Ya, karena ada yang mesti suntik ketika sebelum makan siang di tempat kerja. Ya, makanya dibentuk begini seperti ini. Kalau yang pada parno tanda kutip, dok disuntik kan sakit gitu ya. Ini saya tunjukin jarumnya ya. Jadi ini kalau dibuka belum terpasang jarum, ini bentuknya seperti ini. Ya, ini ada ulirnya. Nah ini jarumnya ya. Nah, cara pasang jarumnya gampang sekali, seperti dia pasang bohlam. Ini saya bukan promosi insulin, saya cuma kasih edukasi aja ya. Apakah perlu pakai insulin atau enggak itu tergantung penilaian dokter yang merawat ya. Jarumnya setipis ini, bisa kelihatan nggak nih? Mungkin saya harus kasih belakangnya yang gelap ya biar kelihatan. Sorry. Nah tuh kelihatan nggak tuh jarumnya? Setipis itu teman-teman ya. Setipis dan sekecil itu. Bahkan kalau mau dibandingin sama ngecek gula darah yang di jari, itu jauh lebih sakit ya. Karena kan nyuntik di ujung jari itu banyak sarafnya ya. Kalau insulin nyuntik yang dianjurkan itu ya, sebenarnya kalau nyuntik sendiri, kalau saya ya selalu ngajarin pasien-pasien saya, mending di perut ya. Perut kita tuh luas ya, perut kita luas. Jadi lokasi nyuntik yang benar itu ya tidak boleh terlalu dekat ke pusar ya. Jadi jarak paling dekat itu 2 atau 3 jari. Tapi sisanya sampai ke samping-samping atau ke atas atau sampai ke dekat kemaluan gitu, selama masih ada lemak yang bisa dicubit ya. Jadi insulin itu nyuntiknya di lemak ya, nyuntiknya di lemak. Jadi sangat mudah sekali, nggak perlu dicari-cari pembuluh darah kayak orang misalnya mau pasang infus atau ambil darah, enggak ya. Makanya pasien tuh bisa nyuntik ya. Kayak contoh nih, misalnya ini lemak ya misalnya ya, udah dibersihin pakai alkohol ya, terus nanti biasanya ini kan akan ditentukan sama dokternya nih dosisnya, angkanya berapa ya, diputar begitu ya, terus tinggal langsung tusuk lurus aja, sep,
masuk ya. Biasanya cuma berasa kayak sesuatu ada yang masuk aja, tidak sakit sih pada yang sudah terbiasa dan nyuntiknya bener gitu, itu sudah tidak ada yang mengeluh sakit. Ya pas awal-awal aja pada saat takut biasanya. Kemudian disuntikan, dipencet gitu. Jadi ini dipencet, tek 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 gitu ya. Ya, ini kalau diputar kan dia naik. Teman-teman lihat ya, tuh naik ya. Ini kalau ditekan dia, aduh, ini nggak ada jarumnya sih soalnya. Nanti dia akan turun tek 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 sampai 0 lagi gitu ya, tergantung dosisnya berapa. Jadi insulin cara makainya semudah itu ya. Kenapa saya tidak suka kalau suntik sendiri itu di lengan? Susah, kita nggak bisa lihat ya, kita nggak bisa lihat lemak kita nggak bisa lihat posisi nyuntik kita kan susah nih. Jadi kalau mau nyuntik di lengan, saran saya orang lain yang nyuntikin, dan orang tersebut harus terlatih, harus dilatih dulu gitu ya. Kalau cek sendiri paling enak lihat perut ya, perut ya. Kalau yang agak kurus boleh dicubit, kalau yang masih gemuk gitu ya nggak usah terlalu dicubit. Yang penting jarumnya masuknya lurus gitu ya, pindah-pindah aja ya. Intinya jarak tempat suntikan sebelumnya sama tempat suntikan berikutnya itu jarak 2 jari boleh. Jadi jangan melulu di tempat yang itu aja ya, perut ini luas banget ya. Kalau jarak 2 jari itu kan sampai ke samping-samping banyak sekali tempatnya ya. Dan itu boleh muter terus gitu ya, dari kiri, kanan, atas, bawah ya, banyak banget ya. Jadi muter-muter, dan kalau suntik sendiri saya di perut aja deh ya. Perut itu dari penelitian penyerapan insulinnya paling bagus karena lemaknya termasuk yang paling tebal. Nomor 2, resiko salah penyuntikan karena dia bisa lihat perutnya gitu ya, itu sangat minimal. Kalau di lengan itu kalau ngelihatnya salah, malah nyuntiknya bukan ke lemak malah ke otot, itu justru malah bahaya, gulanya ngedrop banget ya. Insulin tuh nggak boleh masuk ke otot ya, makanya nggak boleh disuntik di tempat yang keras tuh, harus yang lembek yang banyak lemak ya. Jadi saran saya sih gitu. Tapi kalau misalnya mau di lengan, saran saya orang lain mungkin ya. Dok, sebaiknya suntik di bagian mana? Ini barusan saya jawab ya. Lantus satu kali. Nah, lantus itu mirip yang ini ya. Nah, jadi ini pengetahuan tambahan tentang insulin ya. Insulin tuh biasanya kita bagi ke 3 jenis ya. Satu, insulin untuk gula puasa. Tadi kan saya sempat ngomong ya, metformin itu untuk ngatur gula puasa. Jadi kita nih obat insulin ya, analog hormon insulin ini diciptakan untuk meniru kerja insulin alami di badan kita. Nah, ini yang banyak yang nggak tahu. Nah, kerja alami insulin badan kita tuh gimana? Teman-teman kan tahu ada istilah gula puasa, dalam arti kata kita nggak makan tapi dicek kadar gulanya kan ada ya harus ada dong, karena kan otak, jantung, semua organ-organ tubuh kita kan butuh gula, jadi nggak mungkin gula kita nol gitu. Jadi ada tuh yang namanya gula puasa, di mana tubuh kita akan berusaha memproduksi gula supaya tetap ada kadar minimal yang untuk menunjang kerja tubuh, semua sel-sel tubuh. Jadi ada istilahnya gula puasa, gula basal. Kalau pasien diabetes ya, itu gula puasanya bisa meningkat, jadi produksinya berlebihan gitu ya. Nah, insulin ada yang jenis untuk insulin puasa ya, tadi seperti yang ini yang nanya ya, dia pakai lantus itu isinya insulin glargin, itu untuk mengatur gula puasa. Nah, bedanya apa sih? Ini gula puasa ya, kalau yang ini yang saya bawa ini Novorapid, ini untuk gula habis makan ya. Jadi kalau di badan kita kalau normal nih, sehat nih ya, setiap 12 detik ya, itu pankreas kita mengeluarkan insulin sedikit-sedikit gitu ya. Supaya apa? Supaya gula puasa kita ya itu kan terus dihasilkan ya sama liver ya, sama otot ya, terus pemecahan sel lemak itu yang terjadi tanpa kita sadari ya, itu berlangsung otomatis di badan supaya mempertahankan gula puasa. Itu kadang-kadang dia bisa melebihi juga ya, makanya perlu ada keluar insulin sedikit-sedikit supaya dia tetap di range normal ya. Itu terjadi itu secara continuous ya, terus-terusan ya. Ketika kita makan kan masuk tuh gula banyak ya, gulanya naik tuh di darah, gitu ya. Nah, itu akan langsung kasih sinyal ke pankreas, woi ada gula nih masuk nih banyak nih. Pankreas yang tadi cuma ceret dikit dia ngeluarin langsung banyak insulinnya. Nah, itu adalah cara kerja insulin yang nomor 2, insulin yang untuk makan. Makanya kalau misalnya seperti yang tadi nanya ya, lantus itu yang insulin puasa itu nyuntiknya cukup 1 kali sehari biasanya kalau untuk insulin yang puasa. Karena rata-rata insulin yang untuk puasa, entah itu lantus, entah itu ini ya Levemir ya, kalau misalnya yang pakai Levemir itu dia kerjanya 24 jam. Jadi cukup 1 kali suntik ya, biasanya di jam yang sama dan tidak perlu makan katanya. Karena kita pengen ngatur di gula puasa, bukan untuk makan. Yang mesti hati-hati nyuntik yang insulin untuk makan. Nah, karena dia fungsinya untuk mengcounter makanan yang akan masuk, dia disuntikin 5-10 menit sebelum makan. Jadi ini benar-benar ngikutin jamnya makan. Jangan sampai Anda suntik terus malah jadi lupa makan, itu gulanya ngedrop nanti. Ya, karena insulin untuk makannya sudah dimasukin yang tadi tapi gulanya belum masuk. Nah, nanti malah jadi gulanya ngedrop. Jadi begitu suntik yang untuk makan itu harus makan. Ya, jadi tergantung waktu makannya. Waktu makannya agak mundur, ya udah dia mundur cara nyuntiknya. Tapi kalau yang insulin puasa, nah ini yang banyak juga masih salah saya temukan. Itu jangan nyuntik kalau jangan takut nyuntik kalau belum makan. Ya, karena dia nggak tergantung sama makanan. Dia untuk mengendalikan gula puasa Anda di pagi harinya, gitu ya. Nah, jadi
itu pengetahuan tambahan aja ya, biar ngerti insulin tuh gimana sih cara kerjanya ya. Kenapa sih dia justru terapi yang paling aman? Karena dia meniru insulin alami kita gitu ya. Suntiknya di bagian mana? Perut. Kalau misalnya saya sih garis keras perut aja lah. Kalau misalnya nyuntik sendiri ya, resiko salahnya lebih sedikit. Lanjut dulu ya. Ini ada yang tanya, dok, apakah aman konsumsi obat gula bersamaan dengan obat TBC? Jadi obat TBC terutama, jadi obat TBC udah 4 ya rata-rata ya untuk awalnya, rifampicin, INH, pyrazinamide, sama ethambutol. Rifampicin sama INH ini banyak sekali interaksi obat, dalam arti kata dia bisa mengganggu kerja obat-obat yang lain, termasuk obat diabetes. Beberapa obat diabetes kerjanya terganggu kalau digabung sama obat TBC. Metformin termasuk ada interaksi. Terus obat-obat yang kayak glibenclamide, glimepiride, golongan sulfonylurea gitu, itu juga ada interaksi. Makanya kadang-kadang kalau gulanya masih tinggi banget ya, jadi diabetesnya belum terkontrol, terus dia harus minum TBC karena ada TBC-nya juga, kita sarankan insulin selama terapi diabetesnya. Kenapa? Karena insulin nggak ada interaksi. Insulin kerja di lemak, jadi nggak ada bersinggungan sama obat-obat TBC-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya ngekeh nggak mau pakai insulin dengan terapi TBC-nya, ya mau nggak mau deh ya dipakein obat, tapi tentu dengan pemantauan ketat ya, karena dosisnya itu bisa berubah-berubah karena dia ada interaksi obat gitu ya. Jadi kalau soal aman apa enggaknya, aman sih ya, dalam arti kata tidak ada merusak organ, tidak, tapi nanti kontrol gula darahnya jadi jelek. Kenapa? Karena kerja obat diabetesnya, obat yang minum itu jadi nggak konstan karena ada interaksi dengan obat TBC-nya. Kalau insulin dia konstan, jadi kita bisa tahu kalau kita kasih dosis segini turunnya berapa gitu ya. Mungkin bisa dapat gambarannya. Dokter, obat gatal-gatal karena penyakit diabetes apa ya dok? Mama saya sekarang badannya gatal-gatal. Jadi pasien diabetes salah satu komplikasi yang lain adalah ke kulit. Ya, terjadi dermopati diabetes namanya ya, kelainan kulit. Biasanya itu kulitnya kering, ya suka kayak bersisik gitu, kering, dipegang kasar, atau terjadi dermatitis. Dermatitis tuh suka gatal ya, gatal kadang-kadang merah-merah, bercak-bercak gitu ya. Nah nomor satu kalau misalnya kayak begini, gulanya dilihat. Kalau udah kalau belum terkontrol, kontrol ya, intensifikasi obatnya. Kalau tadi dia cuma 1 obat dan menurut dokternya belum perlu insulin, tambah 2 obat gitu. Kalau perlu 3 obat. Tapi kalau misalnya 3 obat masih gagal, biasanya akan ditawarkan insulin ya. Jangan dibiarin makin berlama-lama, makin berbulan-bulan nggak terkontrol, nanti gatalnya nggak akan hilang. Terus nomor 2, kalau sabun ya, pakailah sabun yang ada pelembabnya, terserah mereknya mau apapun. Mau pakai sabun baby gitu, sabun bayi itu juga bagus. Nomor 3, jangan mandi pakai air hangat atau air panas ya, itu akan bikin pori-pori melebar ya, malah histaminnya keluar, malah jadi tambah gatal ya. Nomor 4 ya, kalau misalnya memang ternyata ada penyakit kulit lain, misalnya ada infeksi ya, misalnya ternyata ini gatalnya juga karena ada jamur nih. Pasien diabetes kan daya tahan tubuhnya menurun kalau yang belum terkontrol gulanya, jadi bisa resiko infeksi jamur juga. Kalau misalnya ada jamur di kulit, obatin ke dokter kulit ya. Jadi ya mesti dilihat sih ya kelainan kulit seperti itu. Tapi secara umum ya itu ya, pola sabunnya ya, terus air untuk mandinya, sama gulanya dibagusin ya. Obat gatal bisa macam-macam, terserah mau pakai CTM, mau pakai yang relatif tidak ngantuk ya, kayak loratadin, cetirizine, apa sih yang merek terkenal tuh, Insidal kayak gitu-gitu. Kalau itu cetirizine isinya itu boleh-boleh aja, silakan ya. Lanjut dulu. Dok, saya tidak diabetes tapi kurang konsumsi gula dan makan manis. Apa bisa ganggu bilirubin liver nggak ya? Enggak sih ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada hubungan ya. Gangguan bilirubin ke liver biasanya justru pada pasien-pasien diabetes ya, perlemakan hati. Jadi kalau diabetes nggak terkontrol, gulanya tinggi, itu hatinya juga perlemakan. Sering tuh kejadian seperti itu. Ini yang nanya bukan diabetes, nanti saya jawab di 10 menit terakhir ya, seperti biasa ya. Saya fokus ke topik kita dulu. Dok, kalau konsumsi metformin jangka panjang apa nggak merusak ginjal? Jadi begini, obat diabetes tidak ada yang merusak ginjal. Tapi ya, kalau dari awal sebelum dikasih obat ternyata pasiennya nih sudah ada gangguan ginjal, entah memang sakit ginjal atau ginjalnya udah kena karena diabetesnya selama ini nggak diobatin gitu ya, itu harus hati-hati. Jadi kalau kita ketemu nih, misalnya saya ketemu pasien diabetes konsultasi, dok, gula saya udah sering 200-an, 300-an, nggak pernah saya obatin karena saya ngerasa masih seger-seger aja. Terus ini baru konsultasi karena mulai lemas-lemas gitu, mulai nggak enak badannya. Tapi sudah berlangsung anggap 2 tahun gitu ya. Pas saya periksa fungsi ginjalnya, kreatininnya, ternyata kreatininnya sudah meningkat. Laju penyaringan glomerulurusnya ya, fungsi penyaringan ginjalnya udah menurun. Nanti saya akan lihat nih, ini masuk ke stadium berapa gangguan ginjalnya.
Kalau stadium gangguan ginjalnya penyakit ginjal kronik karena diabetesnya sudah di atas stadium 3, entah stadium 3 awal, 3 lanjut, stadium 4, apalagi stadium 5 yang bentar lagi cuci darah gitu ya. Nah, itu beberapa obat harus dikurangi dosis atau bahkan jangan dikasih. Kenapa? Karena nanti numpuk ya. Jadi obat-obat gula itu bukan merusak ginjal, tapi sebagian besar dia akan dibuang lewat ginjal. Jadi bayangkan kalau fungsi ginjal Anda dari awal itu sudah fungsi membuang sisa-sisa obat itu terganggu. Otomatis kan dikasih dosis awal nanti numpuk, tambah lagi dosis kedua, nanti akhirnya malah jadi kayak semacam overdosis, malah jadi muncul efek samping. Bukan merusak ginjal sih gitu ya, tapi ada beberapa obat termasuk metformin ya. Metformin kalau sudah ada gangguan ginjal, dia misalnya laju filtrasi glomerulusnya dihitung EGFR gitu ya, kalau misalnya di laboratorium biasanya angkanya ada di bawah kreatinin, cari aja. Itu kalau sudah di bawah 60 turunin dosisnya. Biasanya jadi separuh dari dosis yang awal. Kalau sudah di bawah 45 sudah tidak, apalagi di bawah 30 sudah tidak disarankan digunakan karena bisa numpuk, resiko membuat terjadi asidosis laktat. Tapi metformin sendiri tidak bikin ginjal tambah jelek ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini banyak yang salah kaprah soalnya. Jadi pikirnya ngurusin ginjal, bukan. Bedain ya. Memang dari awal ginjalnya udah jelek, jadi ada obat yang harus diatur dosisnya ya. Dok, saya mengidap diabetes, gula 470, bingung mau makan dan obatnya apa. Jangan bingung. Pasien diabetes ya bingung boleh aja sih, wajar lah, mungkin kaget ya terdiagnosa diabetes gulanya segitu ya, wajar, ini sangat manusiawi sekali. Cuman harus bangkit semangat ya, harus bisa dikontrol nih ya. Jadi makannya justru harus makan ya, jangan sampai karena gula segitu terus jadi ketakutan makan, nanti Anda malah ketosis ya, terbentuk benda keton, malah bisa penurunan kesadaran, malah bahaya. Jadi nomor satu ya, kalau 400 ini kan tinggi banget ya. Saya setuju ya, harus langsung masuk obat di awal. Ini salah satu ciri-ciri, apalagi kalau sudah bergejala ya, apalagi udah ada penurunan berat badan, itu selain ngatur makan ya, kurangi konsumsi karbohidrat, perbanyak serat, kurangin yang lemak-lemak banyak gitu ya. Itu langsung masuk obat ya. Tapi prinsipnya obat untuk diabetes itu selalu mulai dosis kecil dan mulai pelan-pelan. Gak apa-apa ya, mending masih agak tinggi terus turun pelan-pelan dibanding kita langsung genjot dosis tinggi di awal, atau misalnya langsung 2-3 obat terus turunnya malah jeblok, gula darahnya ngedrop malah masuk UGD itu ya. Karena seringkali pasien gula darah tinggi itu masih santai-santai aja ya. Saya ada beberapa pasien yang tanda kutip agak bandel ya, kontrolnya nggak teratur, suka kehabisan obat, terus telat kontrol sampai sebulan 2 bulan obatnya nggak minum, datang tiap kali datang dicek gula 500, tapi masih ketawa-ketawa, iya dok, maaf dok telat banyak kerjaan gitu ya, tapi gula 500 tuh ya. Jadi kita lebih takut efek gula ngedrop. Kalau ngedrop itu di bawah 70 atau di bawah 80 untuk sebagian orang itu instan efeknya ya, langsung pusing, bahkan kalau makin ngedrop di bawah 50 tuh ada yang bisa sampai penurunan kesadaran, masuk UGD. Jadi mending kita turunin pelan-pelan ya. Prinsipnya adalah start slow, go slow, pelan-pelan ya. Kasih satu obat dosis kecil, evaluasi seminggu ya, masih belum tercapai target, naikin pelan-pelan. Kalau belum, tambahin obat kedua, obat ketiga. Kalau masih nggak bagus juga, insulin. Kayak gitu tahapannya ya. Obatnya tergantung dokternya. Nah, kalau obat diabetes itu macam-macam ciri khasnya ya. Kayak tadi saya ambil contoh metformin ya. Metformin tuh bagus kalau yang memang lebih ke gula puasanya yang tinggi dibanding gula yang habis makannya. Terus nomor 2, dia lebih bagus dikasih ke yang gemuk. Nah, sama satu lagi syaratnya apa? Ya jangan ada gangguan ginjal dong. Karena kan nanti kan dosisnya mesti dikurangin atau malah nggak boleh gitu ya. Jadi saya susah nih untuk kasih tahu resep di sini karena saya tidak periksa Anda ya, dan tidak tahu karakteristik diabetesnya seperti apa ya. Ini ke dokter deh, ke dokter ya. Jadi jangan ngobatin sendiri. Diabetes itu sangat individual sekali obat-obatnya, dan harus dinilai benar-benar. Jadi belum tentu pasien A dapat metformin terus bisa metforminnya diterapkan ke pasien B, beda ya. Pasien diabetes dengan ginjal, pasien diabetes dengan jantung, pasien diabetes dengan ginjal tapi masih ginjalnya tahap awal, pasien diabetes kurus, pasien diabetes gemuk, pasien diabetes pernah krisis gula sampai penurunan kesadaran, itu obatnya beda-beda semua ya. Jangan mendiagnosis dan mengobati sendiri, apalagi nyolong resep tetangga, bahaya. Udah banyak yang masuk UGD gara-gara kayak gitu. Dok, saudara saya sudah lama konsumsi metformin tapi periksa gulanya masih selalu tinggi. Ya itu dia, ya ini artinya tidak diintensifikasi ya. Metformin 3 kali sehari itu biasanya udah optimal ya. Memang dikasih paling banyak sehari 3 kali. Meskipun kita bisa mulai dari 1 kali sehari, naik 2 kali, terus naik 3 kali. Kalau masih tinggi, kombinasi ya. Jangan dipantengin metformin terus gitu ya. Kombinasi ya, karena semakin lama gulanya tinggi ya, jadi yang dinamakan komplikasi diabetes itu terjadinya tahunan. Tapi kalau dibiarin terus berjalan bertahun-tahun ya nanti kena tuh gangguan saraf, gangguan ginjal, mata, jantung, stroke ya. Kombinasi ya, ke dokter tanya obat kombinasinya bagusnya pakai yang mana.
Buah yang aman buat diabetes apa ya? Intinya jangan buah yang terlalu manis. Bukan berarti nggak boleh ya. Contoh apa sih? Pisang tuh termasuk naikin gula lumayan banyak loh ya. Pisang ya, terus ini dari ini ya saya data pasien saya ya yang saya amati ya. Pisang, mangga ya itu naikinnya banyak tuh ya gulanya. Terus anggur, lengkeng ya. Terus melon ya itu termasuk yang pasien saya lapor, dok habis makan cuma satu dok melonnya satu slice gitu ya, atau mangga cuma separuh gitu itu naiknya banyak gitu. Tapi ini sekali lagi saya bilang individual ya. Cara paling tahunya bener kalau makanan berpengaruh ke gula itu gimana? Ngetes ya, ngetes. Ini saya ajarin ya kalau misalnya ada pasien-pasien diabetes di sini, kalau yang takut makan apakah akan berbahaya untuk gulanya atau enggak, tes aja. Tes deh ya, daripada ketakutan terus jadi sedih nggak bisa makan apa-apa. Tes ya sebelum Anda misalnya pengen makan mie ayam nih, wah udah lama nih takut nih gara-gara diabetes saya takut makan mie ayam, tapi pengen banget nih kayaknya enak, gak apa-apa tes aja sebelum makan mie ayam, cek tuh gulanya, catat misalnya 120 masih normal kan tuh ya, masih normal ya, makan mie ayam tunggu 2 jam, 2 jam setelah makan cek, kalau kenaikannya tidak lebih dari 50 itu berarti masih oke ya, boleh berikutnya makan lagi nggak ada masalah ya. Cuman kan mie terus tiap hari kan nggak bagus ya, variasi aja. Tapi maksudnya kalau untuk makan porsi segitu terus naiknya nggak nyampe lebih dari 50 itu masih oke berarti ya, tidak segitu ini. Kalau misalnya naik lebih dari 50 gimana dok? Kurangin porsinya ya. Kalau saya sih nggak tega untuk benar-benar nge-stop yang dia suka gitu ya, kurangin ya, misalnya jadi separuh porsi tes lagi gitu, naiknya gimana? Oh separuh porsi ternyata masih aman dok, ya udah berarti boleh makan mie ayam separuh. Kalau nggak ngetes ya udah ketakutan terus jadi nggak bisa makan. Lanjut dulu ya. Dok, apakah ada hubungan antara pankreatitis dan diabetes? Ada, sangat banyak hubungannya ya. Karena kan diabetes sumber utamanya adalah kerusakan pankreas. Ya banyak pasien yang mengalami pankreatitis terus kelanjutannya jadi diabetes. Contoh COVID ya, COVID deh ya yang masih pandemi. COVID itu dia bikin radang juga di pankreas. Beberapa pasien saya yang tadinya sudah berisiko kena diabetes ya karena gemuk, ya karena kurang olahraga, terus ada turunan diabetes, kena COVID, berapa bulan setelahnya diabetes dia. Ya, karena pankreasnya ada gangguan pada saat terjadi peradangan kena COVID. Jadi kalau terjadi pankreatitis alias radang pankreas itu resiko bisa kena diabetes. Apapun penyebab pankreatitisnya ya. Lanjut dulu. Dok, kalau buka puasa di bawah 110 masih normalkah? Tapi kalau udah makan, iya kalau udah makan pasti naik ya. Cuma tadi dilihat naiknya berapa ya. Yang normal itu biasanya asal masih di bawah 50 kenaikannya nggak ada masalah. Jadi ini pas buka puasa belum makan 110. Misalnya Anda makan terus jadi 150, nggak apa, masih oke berarti ya. Segitu sih normal. Gula puasa 87 tinggi, normal ya. Gula puasa yang normal itu di bawah 100 ya, di bawah 100. Tapi jangan di bawah 70. 70 ke bawah itu hipoglikemi, gula darah kerendahan ya. Gula puasa 87 normal. Saya penderita diabetes, apakah buang air kecil berbusa berarti gula sedang tinggi? Enggak, ya. Kalau gula tinggi, buang air kecilnya sering. Nah, gula itu sifat kimianya kan menarik air. Ya, coba diingat-ingat lagi pelajaran kimia SMA ya. Gula, garam itu sifatnya dia menarik air. Jadi kalau makanya nama penyakitnya kencing manis kan. Kalau gula darah di atas 200 itu sudah melebihi kapasitas ginjal penyaringan. Jadi ginjal nih bisa nahan kalau gula, kan ginjal tuh saringan darah ya. Dia ya. Darah masuk lewat situ, nanti kalau misalnya setiap kali darah yang lewat itu kadarnya nggak lebih dari 200 itu nggak bocor tuh, nggak keluar gulanya ke kencing. Tapi kalau misalnya di atas 200 alias diabetes itu keluar, makanya kalau diperiksa urinnya ada deh glukosa urin positif tuh. Makin banyak gula, makin tinggi gula darahnya, positif di urinnya juga makin tinggi. Nah itu otomatis kencingnya akan jadi banyak karena dia narik air kan. Makanya pasien diabetes gejalanya tuh pipis-pipis mulu. Nah itu penyebabnya tuh ya. Nah kalau berbusa ya, kalau mau dihubungkan sama diabetes itu kemungkinan sudah terjadi nefropati alias saking udah sering bocor ya gulanya ya, lama-lama dia merusak saringan sehingga akhirnya molekul yang lebih besar. Kalau gula itu kan relatif molekul kimianya strukturnya nggak terlalu besar tuh. Nanti kalau makin bocor molekul yang lebih besar, terutama protein itu ukuran molekulnya besar, itu akhirnya ikut bocor juga. Nah, kalau ada protein alias protein di urin positif itu kadang bisa berbusa. Ya, tapi untuk pastinya ini karena protein positif atau enggak, cek cek urinnya ya. Lanjut dulu ya. Dok, ibu saya masih di insulin Novomix. Nah, ini saya punya barangnya ya, Novomix. Nah, ini tadi jenis terakhir insulin yang saya belum sempat sebut, bagus nih ada yang nanya ya. Yaitu insulin campuran. Makanya lihat deh, ini warnanya keruh ya. Kalau yang tadi bening. Nah, ini cairan insulinnya itu ya ada air ya. Nah, ini bening. Kalau ini keruh. Karena dia adalah insulin campuran mix. Jadi ada komponen insulin untuk gula puasa plus komponen insulin untuk gula makan. Nah, kalau ini sebenarnya bagus tapi banyak syaratnya
banyak syaratnya, terutama adalah karena dia insulin campuran sudah konsentrasinya terfiksasi gitu ya, maksudnya nggak terlalu bisa dimainin konsentrasi. Jadi ini kayak ini Novomix itu 30, dalam arti kata 70% isinya untuk gula puasa, 30% untuk gula makan. Otomatis gimana kalau mau gulanya bagus pakai Novomix? Nah itu makannya harus teratur. Jadi insulin yang mix ini cocok untuk orang yang tanda kutip ya, pola makannya kayak robot, porsinya segitu-segitu aja tuh. Makannya selalu tepat jam segitu, porsinya jam segitu. Tapi kalau makannya masih suka-sukaan, dalam arti kata kadang pengen dikit, kadang pengen banyak, nggak cocok. Nggak akan pernah bagus pakai Novomix gitu ya. Sama Novomix ini makannya harus ada nyemil. Ya harus ada nyemil. Jadi habis makan pagi kan sebenarnya memang yang dianjurkan dietnya makan pagi, terus ada snack selingan pagi, makan siang, selingan sore, makan malam. Kalau nggak ada snack, hati-hati ya, sebelum makan siang bisa tuh gulanya terlalu ngedrop kalau pakai insulin yang jenis campuran ya. Terus malamnya lantus. Terus kadang-kadang dikasih ini kombinasi yang tidak lazim ya, tapi kalau saya nangkep dari kombinasinya ya, ini kan sebenarnya udah ada insulin yang untuk puasanya ya, terus dikasih lagi lantus atau hijau nih, levomir tuh ya kan dia sebut yang warna hijau ya, itu sebenarnya untuk gula puasa juga. Berarti saya asumsikan gula puasanya nih tinggi banget, berarti yang lebih dominan bermasalah adalah di gula puasanya. Kenapa nggak dikasih kombinasi yang ini aja nih, mungkin supaya nyuntiknya nggak terlalu banyak. Nah ini gula puasanya terlalu tinggi, kalau yang saya tangkap ya, kesimpulan ya, nanti mungkin bisa konfirmasi ke dokternya ya. Tapi kalau karakteristik insulin seperti itu, sepertinya gula puasanya terlalu tinggi sehingga nggak bisa tercover hanya dengan satu ini saja, mesti ditambahin yang ini. Tapi pasiennya nggak mau nyuntik sampai 4 kali. Kalau pakai dua kombinasi ini kan harus 4 kali. Nah kalau ini kan jadinya 3 kali tuh biasanya ya, atau 2 kali ya. Bedanya apa itu tadi saya sudah jelaskan ya. Yang satu campuran, yang satu murni untuk puasa. Dok, kadang setelah disuntik ada bekas gozong karena apa? Wah, ini mestinya nggak begitu ya. Mestinya nggak begitu. Ini paling sering kejadian karena nyuntiknya di situ-situ aja. Jadi seringkali tuh ya maaf ya, ini bukannya mendiskreditkan teman sejawat atau gimana. Ada yang masih salah pemahaman atau salah menjelaskan, entah dokter umum di ruangan atau mungkin perawat ya, ternyata dia masih ada salah nangkap cara menjelaskan insulinnya. Dia bilang nyuntiknya pokoknya 2 atau 3 jari di sekitar pusar ya. Nah itu jadi pasiennya nangkap oh cuman boleh jaraknya di situ, jadi misalnya ini pusar cuman boleh di sininya ini, muterin situ aja. Akibatnya jadi cuman nyuntiknya di tempat yang itu aja ya, ada perubahan warna kulit ya maupun ketebalan kulit. Nah itu yang nggak boleh. Padahal sebenarnya bahasa yang betul adalah paling dekat nyuntiknya 2 jari. Kalau mau lebih jauh dari itu sampai ke samping-samping, selama ada lemak yang bisa dipencet, silahkan ya. Justru lebih bagus ya, pindah-pindah deh sampai ke samping-samping, ke atas, ke bawah gitu ya. Jadi coba tempat suntiknya divariasiin. Karena nyuntiknya sih di tempat itu aja. Dok, kalau gula saya setelah 2 jam makan 180, apakah harus suntik insulin? Ini perbatasan banget ya. Jadi target pengendalian gula darah setelah makan ya itu memang di bawah 180. Kalau ini angkanya ngepas begini sih Pak, kalau saran saya kalau gulanya masih, konsumsi karbohidratnya masih bisa dikurangin lagi dikit atau masih bisa exercise ditingkatkan, mendingan fokus ke sana dulu dibanding saya rekomendasi untuk tambah obat atau insulin. Tapi kalau insulin sih biasanya enggak lah ya. Lanjut dulu. Ini tadi sudah saya jawab soal kencing berbusa. Dok, saya kan kena PCOS. Nah ini tadi ya saya sempat bahas ya polycystic ovarian syndrome untuk mengatur insulin. Beda ya, jadi pada pasien PCOS memang itu beresiko untuk kena diabetes, tapi bukan berarti pasien PCOS pasti kena diabetes, enggak. Pada pasien PCOS itu terjadi resistensi insulin, jadi insulinnya mungkin masih cukup produksi dari pankreasnya, tapi sel-sel tubuhnya itu kayak kurang peka gitu sama kerja insulin, jadinya insulinnya tuh mesti diproduksi lebih banyak. Nah yang ditakutkan kan kalau pankreasnya dipaksa terus karena resistensi insulin di sel-sel tubuhnya ini tinggi, jadi pankreasnya harus kerja lebih berat. Nanti lama-lama pankreasnya capek, terjadi peradangan, kerusakan, jadi diabetes gitu. Metformin dia kerja menurunkan si resistensi insulin itu. Jadi ibaratnya yang tadinya sel-sel tubuhnya jual mahal ya, biasanya pakai insulin 1 cukup tuh dia mau terima gitu. Ya udah deh masukin deh gulanya ke sel saya gitu. Tapi karena resistensinya tinggi, nggak mau kalau cuma 1, saya minta 5 insulinnya baru saya mau menerima gulanya masuk. Nah itu kan memperberat kerja pankreas kan. Si metformin menurunkan resistensi tersebut ya. Jadi si sel-sel tubuh kita nggak terlalu jual mahal lagi. Gampangnya gitu aja ya. Lanjut dulu. Ini saya cari yang tentang diabetes dulu ya.
5 menit lagi deh saya bahas yang tentang diabetes, karena saya rasa udah cukup luas ya, terutama tadi untuk insulin juga. Malam dok, nah ini ada yang nanya insulin lagi. Saya pakai Novo dan Levemir. Apa yang terjadi ketika saya malam lupa suntik Levemir? Ya ini, Levemir ini untuk gula puasa. Jadi kalau Anda lupa suntik, pasti gula paginya tinggi. Ya, jadi gula puasanya akan tinggi. Kalau gula puasanya tinggi, ketika Anda makan kan pasti makin tinggi. Ya udah, jadi nanti nyambung terus, tinggi terus gitu ya. Penting untuk menurunkan gula puasa. Makanya Levemir ini kalau malam suka lupa, ya sebenarnya tidak wajib malam ya. Ini yang pasien perlu tahu. Prinsipnya adalah dia 1 kali sehari, waktunya sama, nggak harus malam ya. Kenapa kita suruh malam? Supaya nggak lupa ya. Oh mending malam deh ketika sudah santai gitu kan. Orang kan kadang mau suntik tuh masih ada yang tanda kutip ya, apalagi yang baru-baru itu kan kayak masih takut, kayak mesti ritualnya dulu, siap-siap dulu gitu kan. Kayak kalau yang udah biasa mah santai-santai aja gitu ya. Terus jadi dia mesti menyiapkan waktu khusus. Nah itu makanya kita saranin malam ketika dia sudah santai, sudah nggak bekerja. Tapi kalau misalnya malah jadi lupa karena ketiduran atau apa, boleh dipindahin sore gitu ya, pagi, nggak ada masalah. Yang penting jamnya sama, jangan lupa nyuntik. Itu aja sih. Dok, minum madu hitam menyebabkan alergi. Alergi ya bagi penderita diabetes. Pas saya minum bentol-bentol. Sebenarnya kalau alergi ini tidak pasti berhubungan sama diabetes ya. Alergi itu sangat individual sekali ya. Kalau misalnya Anda mengalami bentol-bentol habis minum madu hitam, ya berarti Anda alergi sama madu hitam ya. Bukan karena masalah diabetesnya. Saya konsumsi Adeko tiap malam, bagus kan? Adeko tuh apa ya? Ini obat alternatif apa? Ini pengobatan alternatif atau obat diabetes? Kalau obat diabetes saya nggak pernah dengar merek Adeko ya. Coba deh Anda cari yang nanya soal Adeko nih, kalau masih nonton ya. Coba tulis aja di komen video diabetes saya, nanti saya jawab di sana. Malam dok, suami saya diabetes tipe 2, minum obat harusnya 3 kali sehari, tapi cuma minum 1 kali sehari. Nggak apa-apa kan? Ya jelas kenapa-napa lah. Kalau sampai dosisnya disuruh sama dokternya 3 kali, berarti kan dengan 1 kali tidak cukup untuk mengontrol gulanya. Kalau misalnya di courting, ya ada risiko gulanya masih tinggi. Coba aja kalau nggak dicek aja deh, dicek aja ya. Apa mungkin suami Anda menurunkan sendiri dosis obat karena merasa saya sudah lebih perbaiki gaya hidup, saya sudah olahraga lebih baik, kayaknya nggak perlu nih gitu ya. Ya cek aja ya. Tapi kalau misalnya diturunin dosis tidak sesuai dengan anjuran dokter 3 kali dan gula darah masih tinggi, ya udah dipatuhi deh ya supaya gulanya cepat bagus ya. Lanjut dulu. Mungkin untuk pertanyaan diabetesnya 1-2 pertanyaan lagi, habis itu saya coba jawab pertanyaan random ya. Mana nih? Dok, kalau buka di bawah 100, terakhir ngemil makanan jam 11 malam, jam setengah 4 pagi, mau sahur dicek 150, gimana? Gak apa-apa, itu masih oke ya. Itu masih oke. Yang penting masih di bawah 180 masih oke ya. Lanjut aja, udah benar berarti obatnya. Dok, saya minum metformin gak ada efeknya, tapi kalau akarbos dilarang sama dokter karena saya pasien BPJS puskesmas. Apa hubungannya pasien BPJS sama akarbos? Nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi akarbos itu jenis obat diabetes ya. Dia kerjanya di usus ya. Jadi kalau ada gula masuk, dia akan menangkap gula supaya jangan banyak yang diserap sama usus. Tapi efeknya ya pada saat terjadi proses penangkapan itu terbentuk gas ya. Makanya banyak pasien nggak nyaman dengan akarbos, apalagi yang beragama Islam ya, karena sering buang angin. Nah, nanti batal mesti wudhu lagi gitu loh. Jadi banyak-banyak yang komplain ya, aduh dok saya buang angin terus nih minum akarbos ya, karena memang cara kerjanya seperti itu. Justru kalau misalnya pasien minum akarbos dia nggak buang-buang angin, ini minumnya salah nih, karena akarbos itu minumnya harus sambil makan ya, karena dia memang tugasnya nangkep gula yang masuk dari makanan. Tapi nurunin gulanya termasuk nggak terlalu bagus ya akarbos ya, jadi udah efeknya agak nggak nyaman, tapi nurunin gulanya nggak segitunya. Makanya ya kadang-kadang udahlah mending diganti yang lain yang lebih bagus gitu ya. Minum metformin nggak ada efeknya. Metformin pasti tetap ada efeknya kok ya. Jadi metformin ini selain utamanya dia nurunin gula puasa ya, dia bisa membantu menurunkan dosis obat yang lain ya. Jadi memang seringkali metformin ini bagus kalau dikombinasi, apalagi kalau gulanya masih tinggi. Kombinasi aja ya, kombinasi aja. Mungkin dengan dikombinasi obat tambahan yang keduanya itu nggak perlu terlalu tinggi-tinggi karena sudah terbantu sama metformin ya. Lanjut dulu. Ini nanya akarbos lagi. Saya udah jawab tadi ya. Oke, saya rasa saya akan coba jawab pertanyaan random
Ya tadi kayaknya ada yang nanya lambung segala macam. Nih, dok, kalau habis makan selalu batuk itu karena apa ya? Agak aneh ya, habis makan batuk. Kalau misalnya memang ada tersedak ya batuk gitu ya. Kalau makanannya mungkin ada yang terlalu kasar-kasar atau misalnya terlalu banyak minyak bisa menimbulkan respon batuk. Kalau makanannya ada suatu zat yang ternyata menimbulkan alergi bisa batuk, bisa macam-macam sih gitu ya. Ya ini mesti diperiksa sih, sama ini ya, ada gangguan menelan apa enggak ya. Kan paling sering tuh kalau makan batuk itu berarti ada aspirasi, ada tersedak gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya tiba-tiba yang sebelumnya nggak gitu terus jadi begitu ya kenapa tuh? Itu mesti diperiksa sama dokter THT, mungkin dilihat saluran itu apa namanya, makan atasnya gitu ya. Dok, kenapa ya kalau sudah makan yang pedas tenggorokan selalu sakit terus betul? Ya karena pedas itu memang dia mengiritasi ya. Coba deh ingat-ingat pelajaran SD, SMP ya. Pengecap makanan, adakah pengecap rasa pedas? Coba deh. Ada nggak? Setahu saya sih nggak ada ya. Saya belajar kedokteran juga nggak ada tuh pengecap rasa pedas ya. Manis, asin, pahit. Betul? Ya. Nggak ada kan pengecap rasa pedas. Terus kenapa sih manusia bisa merasa pedas? Karena dia teriritasi ya. Capsaicin yang ada pada cabai itu dia bikin iritasi. Mulai dari iritasi ringan sampai berat. Makanya orang yang ada gejala iritasi, entah itu jadi batuk-batuk atau misalnya panas kerongkongannya atau lambungnya sakit, ya udah di stop lah makan pedasnya ya. Berarti itu badan Anda udah bilang, woi nggak bisa nih, nggak bisa ya, stop deh ya, kasihan badannya ya. Lanjut dulu. Jadi, dok, obat lambung apa dok? Saya sering pusing kelajengan. Banyak macam obat lambung ya. Yang bisa dibeli bebas itu golongan antasida, macam-macam mereknya, ada Strokain, ada Proma, ada Milanta, ya kan banyak tuh iklan. Pokoknya kalau obat lambung diiklanin tuh berarti dia obat bebas. Nah, dan biasanya golongan antasida. Kenapa? Karena relatif penggunaan jangka pendek aman-aman aja dan cukup efektif kalau mahnya masih cukup ringan. Tapi kalau udah lebih berat, apalagi sudah berlangsung lama, harus dikasih obat golongan lain yang tanda kutip bukan obat bebas ya. Jadi kalau yang selama ini beli sendiri tuh ranitidin, lansoprazol, omeprazol itu obat lambung semua. Tapi sebenarnya dia bukan obat bebas, itu harus dengan resep dokter ya. Karena penggunaan jangka panjang, saya bahkan sudah sempat bikin video TikToknya ya, pengaruh obat lambung ke ginjal, nanti cek aja, itu memang ada risiko efek samping. Lanjut dulu. Dok, nyeri di dada apa asam lambung? Bisa ya, bisa asam lambung, bisa karena masalah otot, ada otot antar tulang rusuk ini tegang gitu ya, atau masalah jantung ya, bisa macam-macam. Serangan panik bisa bikin juga ya. Jadi diperiksain aja ya, periksain aja. Lanjut lagi. Dok, mau nanya, alprazolam aman saat perut kosong? Saya agak lupa sih ya, tapi kayaknya sih aman-aman aja ya, aman aja. Obat-obat pengaruh ke lambung itu seringkali terkait dosis. Jadi kalau alprazolam itu kan sebenarnya obat anti cemas ya, utamanya itu dia anti ansietas ya. Cuman banyak orang menganggap ini adalah obat tidur. Tidak, tidur ngantuk itu efeknya sampingnya, efek samping ya, efek bonus lah anggap aja, karena orang cemas sering susah tidur kan gitu ya. Tapi utamanya dia adalah anti cemas gitu ya, anti cemas. Dan kalau kita berurusan sama obat-obat psikotropika seperti ini yang bisa mempengaruhi kerja neurotransmitter ya, zat-zat di otak yang jadi bikin cemas atau depresi gitu ya, itu harus mulai dari dosis kecil ya. Rata-rata sih pasien saya minum pada saat menjelang tidur ketika perutnya udah mulai kosong, nggak ada masalah sih ya. Lanjut dulu. Dok, sakit asam urat tapi di tumit kaki kanan, obatnya apa? Kalau lagi kambuh akut alias serangan gout, utamanya kasih obat anti peradangan. Nah, kebanyakan obat anti peradangan ini kategorinya obat keras ya, resiko efek samping ke lambung ya, atau bisa resiko ke pencernaan yang lain, diare atau apa gitu ya. Nah, itu harus dengan resep dokter ya. Tapi kalau misalnya sudah diresepin, contoh obat peradangan itu bisa kayak golongan NSAID ya, entah itu piroxicam, meloxicam gitu ya, natrium diklofenak, atau kalau berat banget peradangannya sampai bengkak merah, biasanya diresepkan steroid ya, golongan steroid. Nah, ini steroid ini juga obat keras, hati-hati ya. Dosisnya harus disesuaikan sama berat badan, harus dihitung sama dokternya, karena kalau dosisnya ketinggian ya ngobatin sendiri, karena steroid itu makin tinggi dosis badan makin enak.
Ya, cuman hati-hati ya kalau dosisnya sudah melampaui kadar tertentu, dia akan melemahkan daya tahan tubuh Anda. Nanti komplikasi infeksi segala macam. Ya, jadi ketika serangan gout akut akan dikasih obat anti peradangan, tapi dosisnya sama pemilihannya harus sesuai dengan dari dokter. Lalu setelah peradangannya teratasi, ya minum obat penurun asam urat. Paling sering sih allopurinol ya, tapi mulai dosis kecil. Tapi asam urat saya tinggi banget tuh di atas 10. Mulai dosis kecil ya, karena allopurinol itu sering sekali menimbulkan reaksi hipersensitivitas atau alergi. Apalagi kita orang Asia ada faktor genetiknya, saya lupa HLA berapa tuh namanya, rada susah gitu ya untuk faktor genetiknya. Itu resiko bikin alergi dan alerginya bisa berat. Jadi tetap mulai dosis kecil dulu ya. Apalagi kalau nggak bergejala, asam uratnya tinggi tapi nggak bergejala, udah tenang-tenang aja ya, sambil dikurangin makanan-makanan yang tinggi protein ya, daging-dagingan, jeroan, seafood gitu yang sumber asam uratnya tinggi. Sayur nggak segitunya ya, jangan terlalu takut makan sayur ya. Sayur seratnya tinggi bagus, kecuali makannya segentong lah baru deh asam uratnya naik. Dok, leher seperti mengganjal dan tercekik dan dada kadang nyeri. Kenapa ya dok? Seperti mengganjal tercekik. Ini mengganjal tercekik. Bisa 3 sih kemungkinannya. Ini entah memang ada masalah jantung, makanya kalau belum pernah rekam jantung deh. Ini bukan akutin ya, ini kemungkinan. Nomor 2, asam lambung naik bisa, atau mengalami serangan panik. Nah, ya paling sering kalau gejalanya kombinasi 3 ini biasanya itu ya. Periksa ke dokter deh ya. Jangan dibiarkan makin lama apalagi kalau mengganggu ya. Saat saya kena COVID, rambut rontok selama 3 bulan, rontok parah. Apa saya kekurangan kalsium dan zinc? Enggak juga. COVID ini emang virus yang apa ya? Rese banget ya. Bisa kena ke berbagai macam organ gitu ya, dan termasuk ke kulit ya, bikin rambut rontok ya. Apalagi banyak pasien COVID itu kan stresnya tinggi, stres karena harus isolasi, stres mikirin apa namanya ini bakal parah apa enggak gitu ya. Jadi banyak yang mengalami kecemasan sehingga berujung ke rambut rontok juga bisa gitu ya. Jadi rata-rata sih jarang karena kekurangan mikronutrien ya seperti kalsium dan zinc. Lanjut dulu. Apakah ada lagi yang nanya yang bukan diabetes? Kalau nggak saya balik ke diabetes lagi nih ya. Waktu kita masih ada sekitar 10 menit. Dok, kenapa ya kalau habis makan selalu ngantuk, cepat lelah, lemas? Oh iya, memang begitu. Itu udah respon alamiah tubuh ya. Ketika makanan masuk, ya tubuh kita akan kasih sinyal nih ke pembuluh darah di saluran cerna. Ada nutrisi nih, harus kita serap ya. Nutrisinya masuk di usus. Ya udah, jadinya pembuluh darah usus itu melebar semua, aliran darah di ususnya bertambah banyak, otomatis aliran darah yang ke otak agak berkurang, meskipun nggak signifikan sih. Tapi aliran darah yang sedikit berkurang itu akan bikin ngantuk. Ya makanya kan banyak, aduh habis makan ngantuk nih, enaknya tidur kan gitu ya. Memang begitu sih ya. Dan itu individual ya. Ada yang efek ngantuk habis makannya drastis banget ya, kencang banget. Ada yang ya biasa-biasa aja ya, tergantung. Dok, suami saya selalu ini saya udah sampai ke bawah lagi, yang tadi atas yang pertanyaan non diabetes sudah saya jawab semua ya. Saya lanjut aja, urut aja ke bawah ya. Mudah-mudahan masih bisa kejawab semua. Dok, suami saya gula selalu tinggi tetapi pola makan nggak bisa diatur. Wah, yang kayak gini nih yang susah. Ujungnya nanti obat akan banyak atau harus insulin gitu ya. Jadi memang ngobatin diabetes ini susah. Makanya tadi saya bilang nomor 1 dia harus paham diabetes itu apa. Jadi saya ulang ya buat yang mungkin baru gabung ya. Diabetes itu ngobatinnya ada 4 pilar. Edukasi nomor 1, dia harus ngerti diabetes itu kenapa, efeknya apa, komplikasinya apa. Kalau dia udah ngerti baru tuh biasanya akan mulai tersadar, oh iya deh saya rubah pola hidup. Nah setelah dia ngerti, rubah pola hidup, atur diet, olahraga, baru obat dan insulin. Kalau yang nggak mau kompromi dan nggak mau ngubah pola hidup atau diet, biasanya ya kalau gulanya masih tinggi terus ya, obatnya jadi banyak atau bahkan perlu insulin. Itu pun seringkali tetap nggak bisa terkontrol dengan baik. Kenapa? Ya obat-obat, insulin seperti yang tadi saya jelaskan, kalau ada yang masih nyimak dari tadi ya, itu dibuat mengikuti pola kerja tubuh kita ya. Meniru seolah-olah tubuh kita masuk makanan, berkegiatan. Jadi kalau simpang siur banget pola hidupnya, ya makannya nggak teratur mulu, itu ya nggak bagus-bagus. Kadang bagus, kadang tinggi, kadang bagus, kadang tinggi. Dan itu akan tetap terjadi kerusakan jangka panjangnya ya. Jadi ya coba suaminya ke dokter lagi ya, tanya yang lebih jelas lagi gitu ya. Ya ada yang pasien bilang, dok takut-takutin deh dok. Ya sometimes mesti sampai kayak gitu baru sampai tersadar ya. Ya mudah-mudahan sih lebih bisa mengerti ya daripada harus takut-takutin.
Diabetes ini faktor terbesarnya dari keturunan atau dari makan gula, Dok? Bisa dua-duanya, ya bisa dua-duanya ya. Tapi kalau kita bicara diabetes pada usia dewasa ya, entah dari dewasa muda atau sampai usia lanjut terkena diabetes itu rata-rata dari lifestyle ya. Karena mekanisme awalnya adalah resistensi insulin. Resistensi insulin terbentuk karena sindrom metabolik biasanya, kegemukan, kurang aktivitas ya. Ada hipertensi, kolesterol tinggi gitu ya, PCOS yang tadi ya. Kalau misalnya dia punya keturunan akan lebih gampang terkena resistensi insulin yang kemudian akhirnya jadi diabetes gitu ya. Jadi bisa kombinasi keduanya ya. Kabarnya adeko itu obat gula, Dok. Aduh, saya jadi penasaran nih. sorry. Saya adeko ya. Ya, sambil saya lihat pertanyaan yang lain saya browsing deh ya, saya juga jadi penasaran nih. Adeko. Tulisan adekonya gimana sih? ADECOC. Itu malah ini perusahaan di Switzerland ya. Coba deh nanti komen aja ya, kayaknya tulisan adekonya salah tuh. Ya malah keluar perusahaan di Swiss. Dok, gula darah berapa bisa dikatakan orang terkena diabetes? Oh, ini mungkin baru join. Jadi kalau untuk diagnosis diabetes, gula puasa 126 ke atas dengan gejala, ya gejalanya cepat lapar, cepat haus, sering kencing, dan penurunan berat badan yang susah dijelaskan. Atau kalau mau cek gula sewaktu yang udah makan 200 ke atas ya. Obat diabetes yang bagus apa? Tergantung masing-masing pasien. Semua obat diabetes bagus, tapi yang mana yang paling tepat untuk Anda itu dokter yang menilai. Karena pasien diabetes gemuk, ya, kurus atau punya gangguan jantung, punya gangguan ginjal, obat-obat pilihannya beda semua. Ya, jadi memang harus diperiksa secara menyeluruh ya. Baru nanti ditentukan untuk karakteristik pasien yang kayak gini nih udah gemuk, nggak bakal mau olahraga karena sibuk gitu ya, terus makannya juga serampangan, cocoknya lebih cocok pakai yang ini. Oh, ini dia sudah bertekad nih mengubah gaya hidup karena trauma orang tuanya meninggal karena komplikasi diabetes misalnya. Jadi dia saat ini tidak terlalu gemuk, bakal bisa menurutin pola makan yang baik. Oh, obatnya yang cocok ini, gitu loh. Jadi saya susah jawabnya di sini, mesti periksa pasiennya ya. Jadi tetap apalagi kalau untuk memulai terapi ya ke dokter ya. Obat diabetes itu semua harus dengan resep ya, karena harus ditimbang-timbang sama dokternya. Dok, kalau minum glukodek waktunya yang benar kapan? Glukodek ini metformin ya kalau nggak salah isinya ya. Metformin intinya habis makan ya, kita mulai dosis paling kecil biasanya 1 kali sehari habis makan malam. Lalu kalau misalnya perutnya aman-aman aja, jadi efek samping metformin kadang-kadang orang sensitif ke lambung ya. Kalau lambungnya aman-aman aja nanti dinaikkan ya 2 kali sehari ya, pagi malam. Habis itu nanti 3 kali, pagi siang malam, setiap kali habis makan ya, atau sambil makan juga boleh. Dok, saya diabetes 300 ke atas terus. Ya, perbaiki pola hidup ya, kurangi konsumsi yang manis-manis, olahraga kalau nggak pernah olahraga, sama minum obat. Kalau masih belum bagus juga ke dokter ya, jangan dibiarkan 300 terus menerus. Dok, gula puasa saya 180, kira-kira berapa kali satu hari metformin saya makan? Metformin itu selalu diusahakan mencapai dosis maksimal ya. Seperti saya bilang, metformin itu akan membantu untuk resistensi insulin. Gak usah takut gulanya bakal ngedrop gimana-gimana, intinya lambung Anda tahan atau enggak. Jadi selalu kita mulai dari 1 kali 500 malam-malam ya, kita evaluasi seminggu perutnya kuat apa enggak. Kalau kuat ya naikin 2 kali sampai akhirnya 3 kali ya. Target gula puasanya adalah di bawah 130. Nah, kalau misalnya sudah dengan metformin 3 kali, gula darah puasanya masih di atas 130, kombinasi obat ya, atau optimalkan lagi gaya hidupnya ya. Saya lebih senang itu sih sebenarnya. Saya rasa cuma bisa 2 pertanyaan lagi ya, karena sudah malam juga ya, biar bisa pada istirahat. Dok, kalau ambeien keluar darah terus perut kanan ikut sakit, itu kenapa? Ini keluar darahnya ya entah ambeien murni penyebabnya, atau ada sesuatu yang lain juga di usus besar selain ambeiennya gitu ya. Jadi kalau misalnya diikuti nyeri-nyeri perut ya, terus ada keluar darah setiap kali buang air besar, ini indikasi untuk dilakukan teropong saluran cerna bawah alias kolonoskopi ya. Jadi jangan cuma minumin obat ambeien terus, apalagi darahnya masih terus-terusan. Teropong ya. Amit-amit ternyata ada radang usus. Amit-amit ternyata ada polip atau jerawat di usus. Amit-amit lagi ada kanker ya. Teropong ya, jangan dibiarin kelamaan. Bagi tips dong dok, merubah pola makan sehari-hari sudah saya jabarkan di episode diabetes di YouTube saya, RS Cepat Waras ya, dicari ya. Dari tadi saya udah banyak ngomong juga, aduh capek juga nih ngulang-ngulang ya. Nanti ini akan saya save ya, nanti akan saya tayangin juga di YouTube ya, nanti di review aja ya. Dok, kencing saya bau karbol, itu kenapa ya? Bahaya. Nah, bau karbol? Kencing kita itu baunya memang banyak dipengaruhi sama makanan ya, cuman bau karbol saya baru denger nih.
saya nggak bisa jawab ya kenapa bisa bau karbol ya. Kalau mau objektif sih ya diperiksa kandungan zat-zat di kencingnya ya. Bisa jadi karena ada obat atau makanan tertentu yang menimbulkan bau tersebut gitu ya. Soal bahaya atau enggaknya saya nggak bisa jawab, tapi intinya kalau misalnya kalau kencing itu kan hubungannya sama ginjal ya. Periksa aja deh urin lengkap ya, dilihat nanti ya ada protein nggak, ada gula nggak, ada sedimen nggak gitu ya, ada infeksi nggak, leukosit, ada iritasi nggak, eritrosit gitu ya, darah gitu ya. Terus sama fungsi ginjal, kreatinin dicek ya, urin sama kreatinin. Kalau aman-aman aja ya mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Ya siapa tahu memang variasi individual baunya seperti itu ya. Dok, saya puasa gula di atas 3 terus. Waduh. Ini kalau belum makan apa-apa aja gulanya di atas 300, sering kali, saya ngomongnya sering kali ya, sering kali harus pakai insulin ya. Karena defaultnya aja, baseline-nya aja udah 300 gitu. Diisi makanan jangan-jangan 500 nih gitu ya. Jadi ya tetap sih prinsipnya kalau misalnya nggak ada gejala yang darurat itu gimana, perbaiki pola hidup ya. Tapi ini sih pasti harus pakai obat deh atau insulin ya. Segera ke dokter ya kalau belum ya. Terakhir deh ya, saya cari yang paling menarik aja yang saya nggak ngulang-ngulang lagi karena ini sebenarnya akan saya posting nanti di YouTube saya. Sayang juga kalau saya jawab yang ngulang-ngulang ya. Mendingan biar informasinya variatif. Semua tadi saya sudah jawab. Nah, ini ada yang nanya kolesterol. Dok, gula, kolesterol, tapi kok trigliserid saya tinggi. Nah, khusus yang trigliseridnya tinggi, nah ini kenapa saya ambil pertanyaan ini ya. Jadi diabetes itu kalau terjadi gangguan kolesterol yang khasnya ya, HDL-nya rendah. HDL itu kolesterol yang baik, yang mestinya tuh kadarnya tinggi, tapi justru malah rendah di penderita diabetes. Sama trigliseridanya tinggi. Kenapa? Karena trigliserida itu memang hasil produk kelebihan gula. Kalau gula kita berlebih akan dirubah jadi trigliserid. Nah, jadi sering sekali tuh kalau yang gula darahnya tinggi, trigliserid tinggi. Meskipun tidak selalu ya penyebabnya adalah diabetes ya. Bisa jadi karena memang konsumsi gula kita banyak atau kita kegemukan, trigliserid kita tinggi atau ada gangguan metabolisme ya, memang ada faktor genetik itu bisa juga trigliserid tinggi. Nah, terkait trigliserid besok ya, Jumat besok ya, saya episode YouTube-nya adalah dialog dengan pasien kebetulan yang jadi pasien ini ya, mainan figur Thor saya kan, Thor gendut tuh ya, gemuk ya di Avenger. Nah, itu dia kena trigliserid tinggi ceritanya ya. Nanti saya akan jabarkan gimana cara mengelola trigliserid tinggi. Ditonton aja besok ya. Bonus deh satu terakhir, mana tadi? Nih, diet ya. Dok, apakah penderita diabetes dianjurkan diet keto? Sebenarnya enggak ya. Diet yang dianjurkan untuk penderita diabetes adalah diet kalori gizi seimbang. Kalorinya harus dihitung berdasarkan berat badan ideal. Berat badan ideal dihitung dari tinggi badannya, ya, tinggi badannya. Nah, plus nanti ada faktor usia, faktor sebelumnya dia masih gemuk atau justru dia malah kurus pengen kejar berat badan. Nanti dihitung, ada rumus-rumusnya. Baru dari situ akan dapat gambaran ya, dia setiap kali makan nasi bolehnya berapa gram, idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya susah, apalagi nggak ada ahli gizi yang membantu untuk membuat perencanaan makan seperti itu, prinsipnya gini ya, kalau selama ini makan nasinya masih dominan alias itu piring 2/3 itu nasi gitu ya, ya tanda kutip kan sering dibilang kayak porsi kuli gitu ya. Nah, kalau misalnya polanya masih seperti itu, kurangin ya. Usahakan jumlah nasi itu sama banyaknya dengan jumlah sayur ya. Jadi kalau saya selalu bilang coba deh usahain dulu ya, nasi sepertiga, sayur sepertiga, sisanya ya kombinasi antara lauk sama buah gitu ya. Dan buahnya pilih jangan yang terlalu manis-manis. Nasi kalau misalnya mau lebih bagus boleh kombinasi sama nasi merah atau nasi diganti nasi merah karena indeks glikemiknya lebih rendah. Tapi kalau nggak suka nasi merah nggak masalah, yang penting start kurangin ya. Diet keto itu kan fokus di lemak ya. Seringkali pasien-pasien diabetes itu kan ada gangguan ini juga ya, kolesterol seperti yang saya bilang ya. Jadi nanti malah resiko LDL-nya malah tambah tinggi ya. Kemudian bisa kalau yang gulanya masih tinggi ya, terus ditambahin keto ya, keto itu keton ya gitu ya. Pasien diabetes yang gulanya nggak terkontrol tuh resiko ketosis. Ini lagi ditambah keton karena lemaknya tinggi asupannya. Wah, itu nanti malah bisa terjadi kegawat daruratan atau ketoasidosis diabetes ya. Tidak dianjurkan untuk diet keto ya. Diet makan gizi seimbang ya. Oke, saya rasa sebagian besar sudah saya jawab ya. Mohon maaf ya kalau misalnya masih banyak pertanyaan yang di bawah-bawah gitu ya. Saya ini deh ya, kalau misalnya ini yang ikut nanti masih mau ada pertanyaan, dicatat aja ya. Saya live itu saya akan usahakan seminggu 2-3 kali. Jamnya kayaknya cukup enak nih, malam-malam kayak begini ya, udah pada santai gitu ya. Kalau lagi bulan puasa mungkin udah selesai tarawih gitu. Jadi saya akan bikin
secara rutin 2 sampai 3 kali seminggu jam setengah 9 ya, atau sudah setengah 9 kurang-kurang dikit ya, sampai jam setengah 10 kayak begini gitu ya. Pantau aja di TikTok saya pasti akan kasih announcement sebelumnya. Saya usahain nggak dadakan ya, dan biasanya saya akan kasih jadwal eventnya itu dengan video edukasi terbaru ya. Kayak ini kan live yang ini saya attach ke yang video jantung kemarin ya, menggunakan jantung ya. Nanti yang live berikutnya akan saya attach ke video itu ya. Kalau misalnya nggak ada halangan apa-apa, mudah-mudahan hari Minggu malam nanti saya live lagi gitu ya, rencananya sih gitu ya, kalau nggak ada acara ya. Oke, saya berterima kasih banyak untuk Sobat Waras TikTok sekalian ya, follower yang senantiasa mendukung program edukasi dari saya ya, yang aktif bertanya ya demi pengetahuan kesehatan yang lebih baik ya. Saya doakan kita semua sehat-sehat ya, yang berpuasa ya semoga lancar terus sampai hari Lebaran nanti, sehat ya, dan bagi yang diabetes ya segera kontrol diabetesnya ya, supaya tidak terganggu kualitas hidup, supaya jangan sampai komplikasi ya. Salam sehat, salam waras ya, sehat-sehat, selamat istirahat, selamat malam.